Sosok inspiratif tak datang begitu saja. Ia lahir di tempat keadaan hingga terbentuk menjadi manusia yang menginspirasi banyak orang, serta hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Inilah yang ada dalam diri 6 orang peraih liputan 6 Awards. Sekeren apa mereka? Mari kita kenalan. Di balik megahnya panggung liputan 6 Award terselip sosok yang menginspirasi banyak orang. Mereka dihadirkan khusus untuk meraih penghargaan yang memang diberikan kepada orang-orang biasa dengan pencapaian luar biasa. Sosok yang berdedikasi pada bidang yang ditekuni, memberikan inspirasi serta berdampak nyata bagi masyarakat sekitar. Dan untuk mengetahui sekeren apa para peraih liputan 6 Award tahun ini, berikut profil singkat mereka. Sancho Suarez Marquez, pria asal Nusa Tenggara Timur ini tentu tak banyak yang mengenalnya sebelum meraih penghargaan liputan 6 Award kategori ketahanan pangan. Ribuan kilometer dari Jakarta, Sancho berjuang membuat bumi agar tetap subur. Ia mengubah lahan tandus menjadi subur dengan metode tani Nusantara, pola tanam yang sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia, pestisida serta bahan kimia lainnya. Dalam industri pertanian, menolak pupuk kimia adalah sebuah kemustahilan. Namun Sancho Suarez berhasil membalikkan hal yang tak mungkin menjadi mungkin berkat kegigihan dan kerja keras walaupun awalnya harus mendapat cibiran. Sosok lain yang menginspirasi ialah Margareta Subekti. Wanita 62 tahun ini mendedikasikan lebih dari separuh usianya untuk pemberdayaan perempuan dan disabilitas, serta kepada orang-orang yang hidupnya tertindas alias termarginalisasi. Pada tahun 2008, Margareta membangun rumah pekerti di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, rumah yang menjadi tempat bagi puluhan perempuan disabilitas dan anak terlantar. Oleh Margareta, mereka diajarkan keterampilan memasak, menjahit, dan menenun. Tak cukup itu saja, Margareta mendirikan koperasi simpan pinjam sampah untuk membantu anggotanya mandiri secara finansial. Dan untuk kerja keras serta dedikasinya selama puluhan tahun, Margareta diberikan penghargaan liputan 6 Award kategori pemberdayaan masyarakat. Di provinsi paling timur Indonesia ada Bidan Maria Goretti Ati yang berjuang mengurus warga sakit di wilayah terpencil. Tak semua tenaga kesehatan mau berjuang di pelosok negeri, tapi Bidan Maria memilih jalan berbeda. Ia mengabdi di Puskesmas Distrik Raveni Rara di kaki pegunungan Siklop, Jayapura. Di sana Bidan Maria sering bertaruh nyawa untuk mengobati warga yang sakit, mulai dari menerjang ombak besar, berjalan di atas medan berbatu, serta mendaki bukit untuk bisa sampai ke rumah warga yang sedang sakit. Ia juga dikenal berkat inovasinya dengan program vaksin Jayati, imunisasi, dan cari muka. Berkat dedikasinya ini, Bidan Maria berhak diberikan penghargaan liputan 6 Award kategori kesehatan. Kegelisahan Budi Trisno Aji terhadap pencemaran lingkungan akibat sampah membuatnya berjuang mendirikan Bank Sampah Banjarnegara di Desa Kasilip, Wanadadi. Ia mengajari warga untuk memilah sampah yang bernilai ekonomi, terutama sampah plastik. Budi membuat mesin pengelolaan sampah plastik dan styrofoam menjadi bahan bakar minyak yang diberi nama Petasol. Petasol ini digadang memiliki kualitas lebih bagus dari Dexlite. Saat ini berkat inovasinya, bank sampah yang didirikan Budi memiliki 8.000 nasabah. Berkat dedikasinya mengelola sampah menjadi bahan bakar, Budi diberikan penghargaan liputan 6 Award kategori inovasi dan energi alternatif. Di usia yang masih belia, Joseph Arjuna Wijaya sudah sadar akan pentingnya menjaga bumi dari timbunan sampah. Remaja 12 tahun yang mengalami disleksia tak menjadikan keterbatasan sebagai penghalang. Ia berjuang meyakinkan banyak orang bekerja sama dengan 80 villa dan 200-an warga asing. Dengan kerjasama berbagai pihak, Joseph mengumpulkan sampah dan mendaur ulangnya menjadi barang bernilai ekonomi. Uang hasil penjualan barang daur ulang lalu ia pakai untuk membiayai anak-anak di panti asuhan untuk bersekolah. Apa yang dikerjakan Joseph dari usia dini ini berhak dihadiahi penghargaan liputan 6 Award kategori lingkungan. Keterbatasan memang seyogyanya bukan menjadi penghalang untuk berbuat baik. Gambaran itu ada pada diri Untung, seorang guru difabel yang mengajar di Sumeneb, Jawa Timur tanpa kedua tangan. Untuk dapat mengajar, Untung berjuang sekolah di pesantren hingga mengambil paket C. Ilmu yang ia dapat ia alirkan lagi ke para siswa di Sekolah Agama MI dan MTS Miftahul Ulum. Sebagai guru honorer pun Untung tak pernah mengeluh soal gaji. Walau memang bergaji kecil dan kurang,
Tapi Untung memilih bersyukur dan berjuang lagi mencari penghasilan lain dengan berternak ayam, bebek, dan burung. Kegigihan Untung ini memanglah berhak dihadiahi penghargaan Liputan 6 Award kategori pendidikan. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.